Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, Bapak, Ibu yang terkasih, kita memasuki bulan Februari di tahun 2021, dan pagi hari ini di kebaktian Minggu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman pagi hari ini kita boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Kita diajar supaya lebih lagi sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita berdoa. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Tuhan Allah yang kami muliakan, kami datang kepadamu Bapa, Engkau baik, selalu menyertai dan memberkati kami di dalam hidup kami Bapa. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Segala yang kami alami, kami percaya ada Tuhan yang akan terus menopang kami, membimbing kami, dan menguatkan serta membawa kami lebih dekat erat kepada Engkau ya Bapa. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan, biarlah roh-Mu yang berkuasa atas kami. Dipujilah Engkau, diagungkan, termasyur dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya membaca untuk kita bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih benar? Orang yang ibadahnya kusuk, ya, kelihatan kusuk, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ia banyak melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau orang yang baik, kepada semua orang dia baik,
namun ia dalam ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Ibadahnya formalitas. Ibadahnya rutinitas. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih baik? Orang yang ibadahnya kelihatan tampaknya sungguh-sungguh, tetapi dia tidak punya kasih kepada sesama, dia tidak punya kerinduan untuk mengasihi saudara seiman, dalam kehidupannya juga dia tidak mencerminkan ibadahnya dalam rumah Tuhan, atau sebaliknya orang yang dia baik kepada semua orang. Bekerja dia baik. Namun ketika beribadah dia tidak sungguh-sungguh. Ibadahnya rutinitas, formalitas. Nah, pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa di mata Tuhan kedua-duanya bukan hanya tidak baik, tetapi juga tidak benar dan tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, dan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada beberapa kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang ibadah. Dan kalau kita mau melihat atau lebih banyak bisa memahami tentang ibadah, kita bisa mengacu kepada kehidupan bangsa Israel, kehidupan umat Israel. Namun pagi hari ini kita juga akan belajar bagaimana ibadah itu, dan juga kata apa yang pertama kali digunakan untuk menjelaskan ibadah. Yang pasti Alkitab mencatat dengan jelas kepada siapa ibadah itu ditujukan. Alkitab mencatat dengan jelas kepada siapa ibadah itu ditujukan, bagaimana cara melaksanakan, dan kapan waktu pelaksanaannya. Jadi Alkitab berbicara dengan jelas tentang ibadah, khususnya kepada siapa, bagaimana pelaksanaannya, dan kapan itu dilakukan. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara, khususnya Kejadian pasal 2 ayat 15, disinilah kata ibadah pertama kali digunakan. Jadi kalau kita melihat dari asal katanya, ibadah itu berasal dari kata avodah. Avodah yang kata dasarnya itu afat. Avodah, afat. Nah, arti dari avodah atau afat ini adalah bekerja. Bekerja, mengerjakan, mengabdi, dan melayani. Tetapi juga kemudian digunakan untuk menjelaskan ibadat. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, kita bisa melihat di sana bagaimana Allah menempatkan Adam di Taman Eden dan diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah menempatkan Adam di Taman Eden dan memberi tugas kepadanya tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Nah, kata mengusahakan inilah yang menjadi terjemahan dalam bahasa Indonesia dari afat. Dan mengusahakan itu sama artinya dengan mengerjakan, bekerja, mengerjakan.
Nah, disinilah kita bisa belajar ya. Pertama kali kata afat itu digunakan dalam arti bekerja, mengerjakan, mengabdi ya. Dalam keseharian manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata afat atau avoda ini dipakai dalam konsep ibadah ya. Pertama kali kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 dan juga dalam kisah Nuh dengan Allah, kata ibadah ini menjelaskan hubungan atau ibadah pribadi ya. Hubungan perseorangan dengan Allah. Jadi pertama-tama kalau kita membaca di dalam Kejadian, dan pada hari ini khususnya di dalam Kejadian pasal 12, konsep ibadah itu, afat itu digunakan untuk menjelaskan tentang ibadah perorangan ya. Ibadah personal, ibadah secara pribadi kepada Allah. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 12 ini, di dalam ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Jadi ibadah secara pribadi, perseorangan. Ya. Ada Nuh, Abraham, ya, Ishak, Yakub. Ya. Dalam Alkitab kita bisa membaca bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dan mendirikan mezbah. Ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan mereka menyerukan nama Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inisiatif pertama kali adalah berasal dari Allah sendiri. Ya. Jadi sebagaimana renungan kemarin kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang berinisiatif, Allah yang pertama kali menampakkan dirinya. Ya. Baik itu kepada Nuh, Abraham, ya, Yakub, Ishak, ya. Dan kemudian Abraham mendirikan mezbah, ya. Nah, tujuan mezbah ini didirikan oleh Abraham dan juga yang lainnya adalah menyambut, ya. Menyambut kehadiran Allah. Menyambut Allah yang mau berkenan hadir mengunjungi manusia. Mengunjungi, mendatangi Abram, Ishak, Yakub, ya. Namun dari kebenaran firman Tuhan ini kita juga diajarkan, ya, bahwa makna ibadah itu bukan terletak pada mezbahnya, ya. Bukan terletak pada mezbahnya, bukan terletak pada tempatnya ataupun juga upacaranya, tata caranya, melainkan pada hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Terletak pada inisiatif Allah yang menghampiri manusia, mendatangi manusia, mengunjungi Abram, sehingga Abram merespon dengan mendirikan mezbah, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan inilah yang disebut sebagai inti ibadah, ya. Makna atau arti ibadah. Bukan pada mezbahnya, bukan pada tempatnya. Jadi intinya adalah pertemuan yang diprakarsai, yang dimulai oleh Allah sendiri, yang mendekati manusia dalam suasana cinta kasih dan penuh keintiman, ya. Nah, maksud Abraham, ya,
memberikan korban persembahan ini sebagai rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah yang mau hadir, yang mau menyatakan diri kepada manusia berdosa. Allah menyatakan diri, menghampiri manusia, Abraham, dan Abraham merespon dengan mendirikan mezbah, lalu memberikan korban persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang mau berkenan datang kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita belajar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa mengingat baik-baik bahwa ibadah itu diprakarsai oleh kehadiran Allah yang berinisiatif untuk datang menghampiri umat manusia, bapa-bapa leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian direspon dengan mendirikan mezbah, disambut oleh Abraham, lalu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, ya, sebagai ungkapan syukur. Ya. Jadi intinya adalah pertemuan dengan Allah, bukan tempatnya, ya, bukan letaknya, ya, bukan mezbahnya, dan juga sesungguhnya bukan persembahannya, tetapi perjumpaan Allah dengan Abraham. Ya. Perlunya memberikan persembahan, korban, sebagai ungkapan syukur kita. Rasa syukur kita. Karena Allah telah berkenan menyatakan dirinya kepada umat manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Abraham selalu memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan masuk ke dalam ibadah dalam konsep konteks bangsa Israel. Dan hari ini kita cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk kasih setiamu, berkati kami Bapa, terpujilah namamu, ajar kami untuk boleh semakin mengerti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.